Baik, sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran mengenai manajemen keselamatan proses atau proses safety management. Dan sekarang kita akan membahas contoh dari formal safety review. Kita juga sudah membahas sebelumnya contoh dari informal safety review. Sekarang kita akan fokus membahas contoh aplikasi dari formal safety review. Oke, jadi ini proses kita. Proses ini dapat kita lihat dari textbook yang kita gunakan. Ini adalah proses pembersihan toluene water, ya, toluene water wash. Cukup simple prosesnya. Proses ini digunakan untuk membersihkan water soluble impurities dari toluene yang contaminated. Ya, jadi di toluene itu toluene kita punya itu terkontaminasi dengan water soluble impurities. Jadi ada beberapa impurities di dalam toluene yang sebenarnya bisa dilarutkan oleh air. Nah, proses pemisahan akan kita lakukan dengan Pot-Bielniak centrifuge atau kita panggil pot. Oke, dan tentu saja dalam sentrifugasi ini kita mengaplikasikan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan densitas. Ya. Kemudian di feed-nya ya, masukannya ke dalam proses ini kita punya fase ringan ya, tentu saja toluen karena toluen ini hidrokarbon, dia lebih ringan dan dia akan dimasukkan melalui periferi dari centrifuge. Ya, melalui tepi dari centrifuge, kemudian dia akan berjalan menuju center dari centrifuge. Sebaliknya, kita juga punya fase berat, dan tentu saja fase beratnya adalah air. Air ini densitasnya lebih tinggi daripada hidrokarbon, daripada toluen, dan dia sebagai kebalikannya, dia akan masuk melalui center, dan dia akan berjalan secara counter current, ya, counter current terhadap toluen menuju periferi dari centrifuge. Oke, both phase itu di dalam baik water dan toluen ketika masuk ke dalam centrifuge dia akan bercampur ya, tercampur di dalam centrifuge dan akhirnya nanti akan dipisahkan secara counter current. Dan proses ekstraksi ini ya, ekstraksi dalam hal ini maksudnya adalah water soluble impurity itu akan terekstrak masuk ke dalam water. Ya, ekstraksi cair-cair di mana impurity akan masuk ke dalam water karena impurity yang kita punya adalah water soluble impurities. Ya. Dan proses ini dilakukan pada 190 Fahrenheit. Nah, skema proses seperti ini, kita punya tangki storage dirty toluene. Dirty dia terkontaminasi toluennya dengan water soluble impurities. Dan kemudian kita masukkan ada valve di sini, ada pompa. Dia akan masuk melalui periferi, ya, melalui dinding tepi centrifuge dari centrifuge bernama pot ini, dan dia akan menuju ke center. Sebaliknya, kita juga punya water yang lebih berat. Dia masuk melalui pipa, ada valve, ada pompa di sini. Dia akan masuk melalui center dan nanti akan dilemparkan melalui tepi-tepi centrifuge. Nah, kita akan memanfaatkan perbedaan densitas. Water lebih berat sehingga dia akan cenderung turun ke bawah dan di sini kita ada penampungan. Oke. Sementara yang lebih ringan toluen akan diambil dari atas melalui pipa, melalui valve dan disimpan di clean toluene storage. Very simple. Nah, seperti apa nanti si safety review secara formal dilakukan? Nanti kita akan bahas. Contaminated toluene is fed from storage tank into the pot, ya, sudah clear. The heavy liquid out, yang sudah air yang sudah terkontaminasi dengan water soluble impurities, itu akan dikirim ke wastewater treatment, ya. Wastewater treatment, and the light liquid out, yaitu adalah toluene yang sekarang sudah free, yang sudah lebih bersih dari water soluble impurities, itu di-collect dengan drum 55 galon. Kita perlu melakukan formal safety review untuk proses ini. Oke, bukan informal tapi formal. Nah, kita lihat jawabannya. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa refer ke textbook yang kita pakai, pergi ke appendix D dan di situ teman-teman bisa melihat panjang sekali formal safety review yang sudah diselesaikan ya. Rekomendasinya,
Itu semuanya dapat teman-teman lihat di sana dan akan terlihat jelas bedanya informal dengan formal safety review. Oke, nanti kita akan melihat figure hasil upgrade berdasarkan rekomendasi dari safety review. Ya, figurnya ini akan menunjukkan modified process after the formal safety review has been completed. Nah, significant changes atau addition itu tercantum di poin 1 sampai 9. Pertama, kita perlu menambahkan grounding dan bonding to all collection dan drums and process vessel ya. Kita perlu menambah grounding dan bonding. Ya, ada grounding di sini teman-teman dapat lihat. Wow. Ya, ada bonding. Ya, ini salah satu hasil dari formal safety review karena ada grounding karena memang bagaimanapun kita menggunakan listrik di sini. Jadi perlu di-connect dengan grounding. Oke, that's good. Add inerting and purging to all drums. Ya. Di sini kita purge dengan gas nitrogen. Ya, ini simbolnya. Di sini juga ada purging dari nitrogen. Ya. Intinya apa? Karena di sini kita ada hidrokarbon ya. Ada hidrokarbon dan dia pasti punya fase vapornya juga. Somehow kalau kita tidak purging, tidak kita bersihkan dengan inert, ya, gas-gas vapor ya atau vapor toluen ini masih stay di dalam tangki dan itu berbahaya. Vapor-vapor ini kalau kena percikan api, kalau pada temperatur tinggi dia bisa menghasilkan api atau bahkan ledakan. Ya. Tangki tertutup yang berisi flammable explosive gas itu very dangerous. Karena bisa jadi setelah terbakar itu ada tekanan yang very very high dan bisa merusak tangki. Jadi perlu purging, apalagi ketika prosesnya sudah shutdown untuk maintenance shutdown dan lain sebagainya. Add elephant trunks at all drums to provide ventilation. Jadi seperti gading gajah ditaruh di semua drum untuk memprovide ventilasi. Ya. Kemudian ya intinya ada elephant trunk di sini mungkin tidak terlalu jelas gambarnya ya. Intinya ya ventilasi untuk tangki. Ya. Seperti itu. Kemudian provide deep legs in all drums to prevent free fall of solvent resulting in generation and accumulation of static charge. Ya, ada deep legs yang ditambahkan. Ya, deep itu artinya dia miring ya. Ya, seperti kaki yang miring di masing-masing drum storage untuk mencegah free fall dari solvent. Ya, tumpahan dari solvent ya, resulting dari generation dan accumulation of static charge. Karena ada listrik, ketika tergenerate static charge, terakumulasi, nanti di situ solvent-solvent juga bisa free fall, bisa jatuh, bisa tumpah. Add charge drum with grounding, kemudian inerting ventilation bonding ya. Oke. Dirty toluene charge di sini. Oke. Oke, accumulation of static charge ini sebenarnya bukan listrik statik ya, walaupun memang dia tetap menggunakan listrik ya, tapi di sini charge dalam hal ini bukan listrik statis nampaknya ya. Karena di sini ada dirty toluene charge. Kemudian provide a vacuum connection to the dirty toluene starch for charging ya. Charging itu artinya apa namanya melepas seperti itu. Provide a vacuum ventilation itu di mana ada vakum ya. Ada vakum. Di sini diinjek N2 ya untuk inerting, membersihkan tangki dirty toluene storage dan dia provide juga dengan sistem vakum. Vacuum connection to dirty toluene storage. Ya sama ya. Jadi dengan kita menyediakan inert N2 ditambah dengan vakum, makin mudah kita bersihkan sisa-sisa vapor ya atau ya vapor di dalam dirty toluene storage. Ya, jadi kita terus suck, kita hisap terus vapor dari dirty toluene ini.
Seperti itu. Add a relief valve to the dirty solvent storage tank. Ya, relief valve di sini. Oke, lebih cocok sebenarnya itu adalah rupture disk ya. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti aja. Relief valve to the dirty solvent storage tank. Ya, tentu saja nanti kalau ada tekanan yang tinggi di dirty solvent storage ini, memang tetap lebih bagus kalau ada relief valve atau rupture disk. Kemudian add heat exchanger to all outlet stream to cool the exit solvent below their flash point. This must include temperature gauges to ensure proper operation ya. Karena ingat, proses kita ini sebenarnya dilakukan pada temperatur 190 Fahrenheit ya. Jadi pasti ada fase vapor juga, temperatur lumayan tinggi. That's why kita perlu heat exchanger di semua outlet stream. Oke, di sini ada dipasang ya. Ada heat exchanger, ada heat exchanger 2. Oke. Ada heat exchanger gunanya untuk mendinginkan exit solvent, yang mendinginkan di bawah flash point supaya solventnya itu tidak flash, tidak evaporate ya, dan perlu juga ditambahkan dengan alat pengukur temperatur. Oke, jadi proses kita lakukan dalam 190 Fahrenheit. Ingat pertama bermula dari dirty toluene storage ya, dirty toluene storage. Kemudian di sini masuk ke centrifuge, water juga masuk ke centrifuge ya. Di sini ada valve ya, ada valve dan dia akan masuk ke pipa sini. Tapi di sini juga ada input dari ada valve, ada input dari dirty toluene charge ya. Seperti itu dan dia terkonek juga dengan dirty toluene storage. Oke. Jadi disinilah poin di mana add a charge drum with grounding, bonding, inerting, dan ventilation. Kita tambah ya. Oke, dan provide deep flaps to prevent. Oke. Oke, dan di sini didinginkan ya setelah toluennya itu keluar dari pot. Ingat itu didinginkan dengan heat exchanger sini dan kita pasang juga alat ukur temperatur. Ya, karena proses dalam centrifuge ini dilakukan pada temperatur 190 ya. Jadi perlu didinginkan. Ya. Pertama dengan cooling water misalnya, cooling water pada 77 derajat Fahrenheit dalam hal ini, cooling waternya perlu dicek temperaturnya untuk memastikan bahwa pendinginannya cukup dan outletnya ya setelah didinginkan toluene bersih 190 Fahrenheit itu dicek di sini berapa temperaturnya dan di sini contohnya temperaturnya sudah diturunkan dari 190 ke 90. Nah, water juga seperti itu ya. Ingat proses kita 190 artinya water pun keluar dalam temperatur 190 didinginkan di sini dengan cooling water 77 derajat Fahrenheit sehingga keluaran waternya sudah lebih dingin menjadi 90 derajat Fahrenheit dan dia dimasukkan ke tangki air. Ya. Jadi seperti itu. Ingat semuanya ada inert ya. Seperti itu. Ada grounding ya. Seperti itu. Dan dirty toluene charge ini dia juga bisa menjadi input ke centrifuge. Jadi dia terkonek antara dirty toluene storage dengan dirty toluene charge. Oke, provide a waste water collection drum ya, to collect all waste water that might contain substantial amount of toluene from upset condition. Jadi apakah digambarkan di sini? Sepertinya tidak. Intinya ada waste water collection drum to collect all waste water. Atau mungkin di sini ya. Oke, jadi sebelumnya dia itu hanya memasukkan heavy liquid out sent to waste treatment. Ya, di sini. Waste treatment. Kita tidak tahu pasti sebenarnya apa yang mereka maksud dengan waste treatment ini. Ya. Tapi menurut rekomendasi di sini, dia merekomendasikan kita untuk waste water collection drum.
Ya, drum atau tangki ini akan mengkolek semua wastewater yang tentu saja mungkin masih mengandung substantial amount toluen. Karena mungkin ada upset condition dalam centrifuge-nya. Jadi lebih baik ditampung dengan menggunakan tangki. Ya, dan nantinya kita akan memeriksa lagi komponen di dalam tangki apakah water semuanya atau ada campuran toluen juga. Nanti kalau ada toluennya kita mungkin bisa pisahkan dan masuk lagi untuk menjadi feed. Oke, jadi seperti itu. Ini very simple ya yang di list di sini 1 sampai 9, tapi yang lebih lengkap ada di appendix D dari textbook kita. Additional charges were made in the operating and emergency procedure, ya. They included ya, jadi ada additional changes, maaf, bukan charges ya. Ada beberapa perubahan yang dimasukkan ke dalam operating procedure dan emergency procedure. Misalnya ya, emergency procedure misalnya kita perlu mengecek room air, ya, udara ruangan secara periodik dengan menggunakan calorimetric tube untuk memastikan apakah ada vapor toluen atau tidak. Ya. Awalnya kita ingin memastikan tidak ada vapor toluen yang terbuang ke atmosfer ke ruangan kita, dan itu salah satunya kita upayakan dengan menggunakan sistem vakum, tapi mungkin terjadi kebocoran minor mungkin, sehingga ada vapor-vapor yang rilis, vapor toluen yang rilis ke ruangan. Jadi perlu kita melakukan pengecekan kondisi udara di dalam ruangan secara periodik. Salah satu yang direkomendasikan adalah menggunakan colorimetric tube. Nah, changes yang kedua adalah changing the emergency procedure ya. Kita perlu mengubah emergency procedure terhadap spill, tumpahan. Dan kita perlu menginclude activating the spill alarm. Jadi kalau terjadi spill, tumpahan, alarm bunyi, kita bisa langsung membersihkan, mematikan proses, dan memperbaiki kebocoran misalnya. Yang kedua, increasing ventilation to high speed. Ya, karena di sini ada toluen itu bisa flash, terevaporasi, dan kita sebagai worker di situ, pekerja, tidak mau menghirup toluen, ya, bau atau tidak bisa kita lihat di sini, sepertinya dia odorless. Oh tidak ya, jadi toluen most likely tidak odorless ya. Kita bisa baca lebih detail dengan di MSDS-nya, tapi kita tidak ingin menghirup flash atau vapor dari toluen, jadi dipastikan ya ventilasinya itu baik dan high speed sehingga semua vapor-vapor toluen bisa segera di remove. Dan C, throwing the sewer isolation switch to prevent solvent ya from entering the main sewer lines. Oke, jadi kita throwing sewer isolation switch untuk mencegah, intinya solvent toluen kita cegah dia supaya dia tidak masuk ke main sewer lines ya. Throwing the sewer isolation switch ya, kita perlu throw sewer isolation switch untuk memastikan tidak ada solvent toluen yang masuk ke main sewer lines ya. Jadi perlu ada sewer isolation switch supaya ya sewer ini ya, parit kita, sewer ini lebih untuk difokuskan untuk water aja instead of ke toluen ya. Kita tidak mau di sewer, di parit kita ada campuran toluen dan water ya, karena kalau toluen ada di sewer, ada di parit, pasti sebagian atau mungkin semuanya toluen itu akan flash, akan terevaporasi dan ujung-ujungnya bisa terhirup, atau bahkan kalau ppm-nya tinggi di air, di udara, dia bisa memicu kebakaran. Ya, jadi kita tidak ingin sewer system kita, sewer line kita ada toluen, ada solvent. Kita ingin memaintain supaya itu hanya untuk water. Oke, jadi seperti itu ya. Di sini very simple ya, 1 sampai 9, tapi kalau teman-teman baca lagi textbooknya, buku appendix D, di situ ada banyak sekali panjang rekomendasi dari hasil formal safety review. Oke, demikian contoh mengenai formal safety review. Terima kasih.